Selamat datang di Saberi. Bacotan seputar Jepang. Saberi ini obrolan via bacotan. Tadi bacotan itu bagi cerita sacomot-comot seputar Jepang, tentang hal yang berada di Jepang. Jadi ya, dengarkan saja ini bacotan kami. Sekedar disclaimer, bacotan ini itu, obrolan ini tuh hanya berdasarkan pengalaman dari kita. Benar tuh? Iya. Berdasarkan pengalaman dari kita sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang melenceng dari teori seputar Jepang, ya maafkan lah, karena ini tulus dari pengalaman pribadi. Oke, untuk episode pertama sekaligus pembuka, kita akan membahas tentang Jido Hambaiki di Jepang. Jihanki. Jihanki atau ya itu. Mana bisa tekan ini curah dan. Ayo, siap. Non tadi teh. Jihanki. Jihanki diperkecil Jihanki. Nah, dari segi bahasa sendiri itu Jido Hambaiki. Jido itu otomatis. Hambaiki itu, hamba itu penjualan, kalau ki mesin. Jadi mesin, penjualan otomatis. Sesimpel itu sih sebenarnya. Di sini saya ditemani oleh teman serumah. Yes, teman serumah. Bukan teman sekasur ya. Teman serumah. Ini Bung Manda. Bung Manda. Bung Manda gimana Bung Manda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi gimana Bung Manda? Menurut Bung Manda Jihanki, pas pertama ke Jepang terus melihat Jihanki, Pertama ke Jepang itu lihat Jihanki agak bingung sih cara pakainya. Karena waktu itu belum terlalu paham tentang kanjinya kan. Pertama iya. kan banyak kanji tuh. Terus cara baca sama cara pakainya kayak mana gitu. Iya benar. Terus waktu itu juga Jihanki yang pertama didatangi itu Jihanki bukan yang jual minuman, jual rokok. Wish. pertama dicari kan? Iya, pengen ngerokok nih. Ke Family Mart, ke Seven agak jauh kan. Ada Jihanki di supermarket tuh. Supermarket itu nggak jual rokok, tapi adanya di Jihanki itu. Wah, pengen beli rokok gitu kan, sekalian rokok juga habis. Pas mau beli, dilihat pertama nggak lihat kanjinya, karena kanjinya waktu itu belum ngerti lah, belum bisa bacanya. Benar. Lihat itunya aja, gambar-gambarnya. Oh, ini ada uang dimasukin. Ada lubang kan? Iya, dibaca dulu gitu kan mesinnya. Oh, uang masukin sini, habis itu tekan tombolnya. Oh, oke, ngerti lah, bisa. Masukin uangnya, pas mencet tombol pilihannya gitu kan, mau rokok yang mana? Kok nggak keluar. Sampai ada 15 menit di situ stuck, ini kayak mana ya? Terus mau cara ngembaliin uangnya juga nggak ngerti gitu kan. Bego banget lah gitu, malu-maluin lah. Sendirian lagi. Tapi ada orang yang lihat nggak? Nah, ada orang tuh lewat, mungkin dia juga ngelihat kali ya, nih orang kenapa dari tadi di sini kok kayak kebingungan. Akhirnya dia ngasih tahu, katanya kalau mau beli rokok di Jihanki itu harus pakai kartu, entah kartu apa, sampai sekarang juga nggak. Mungkin kayak kartu identitas gitu. Kayak buat KTP gitu. Biar nggak semua orang bisa beli gitu kan. Ya, orang-orang yang belum cukup umur kan. Untuk verifikasi usia kali ya. Kan kita juga kalau di family juga sama kan. Benar sih, kayaknya gitu. Nah itu sih pengalaman yang bodoh itu. Tapi jadi tahu, gitu. Tapi sampai sekarang belum pernah nyoba lagi tuh beli rokok di Jihanki itu, padahal di sini banyak. Sampai sekarang belum nyoba lagi. Untung yang lihat kan orang Jepang, nggak terus anjir udik itu orang ngapain? Siapa udik? Kan kayak gitu ya kalau orang sini. Ya benar. Ya sekedar informasi juga, sebetulnya Jido Hambaiki itu yang paling umum kan minuman gitu ya. Minuman sama snack lah. Untuk jualan minuman atau snack, tapi sebenarnya macam-macam itunya apanya, isinya untuk menjual apanya banyak macam, mulai dari tadi rokok, bahkan kontrasepsi juga ada Pak. Alat kontrasepsi, terus apa lagi, alkohol ya, sake, jus, terus majalah juga ada. Majalah.
apa namanya teh kupon, bukan kupon sih, tiket, kayak tiket Oh, iya. penjualan tiket. Bahkan yang di Akihabara itu pernah lihat yang jual cangcut cuy. Anjir. Sangat jalan, serius serius Serius? serius serius. Ntar kalau ke sana. Orang kalau mau beli itu cara ngukurnya gimana gitu. Enggak. Nah, Kan kita kalau mau beli pakaian ya kan Oh. seenggaknya kita tahu ukuran gitu kan. Dipegang itu keraba lah ukurannya segini. Kayak gituan kayak mana lah. kayaknya ada ukurannya. Ntar lah kalau main ke sana Next time ditunjukin kita lah. kita sambangi ke sana. Soalnya pas dulu tuh lihat gitu, tapi pas mau deketinnya malu gitu, mau belinya tuh malu gitu, takutnya anjir jadi mesum ya. Padahal di sini kan nggak ada image kayak gitu. Orang mana itu mesum, orang mana itu ya, jadi malu sendiri sih, makanya nggak dideketin dulu tuh. Ya pokoknya intinya macam-macam lah ya Jidohang Baiki itu. Dan ternyata di Jepang itu Jidohang Baiki mulai digunakan itu tahun 1950. Terus sampai Lama banget nih. banyak lah pokoknya, udah tersebar di seluruh Jepang. Dan itu ya pas pertama datang juga si Jidohang Baiki itu ada di mana-mana ya, bener. Oh, ada di mana-mana. Nah, maksudnya pinggir jalan gitu, Oh, di iya. sudut-sudut kota itu paling kita jalan misalkan berapa meter ada itu. Bisa dihitung 100 meter sekali ada kan. Pasti ada gitu ya yang Iya, Jidohang kalau Baiki, untuk kata-kata besar kali. minuman. Tapi dulu juga pas di Tochigi kalau nggak salah itu banyak gitu. Hmm. Terus ada orang ngomongnya orang atau gua lu gitu. Yang Atau lebih friendly. saya Yang aku lebih friendly. orang pas pertama datang ke Jepang kan daerah Tochigi. Nah, Ada cerita lucu. entah. Jadi dulu bareng itu orang Cianjur gitu, orang Jawa Barat datang ke Jepang bareng-bareng. Dulu tuh ada 15 orang lah pas Nihongo Gakko. Oh iya, yang grupan itu. 15 orang. Nah, pas jalan ke sekolah gitu, ke sekolah bahasa Jepang, maksudnya bukan nggak bawa yen, nggak bawa duit Jepang. Oh, Nah kita tuh nyari ini, bro, cari apa sih yang tuker duitnya? oh, money changer. Money changer, cari money changer aja. Wah, di sini mah udah apa namanya? Udah tadi itu otomatis cari mesin buat nuker duit gitu ya. Terus konyol ya. Lebih Konyol, parah lagi. pas di tengah jalan naik sepeda tengah jalan tuh ada orang Jepang masukin duit lembaran gitu ya, 1000-an yen gitu, masuk lembaran, set masuk. Nah terus pas udah dimasukin nekan tombol, keluar receh. Wow. Wah, yuk tuker duit, pikirannya tuker duit. pas Parah. pas duit dimasukkan, set dimasukin, pencet nomor, taunya apa coba? Bentar, itu yang duit dimasukin duit apa? Duit rupiah. Nggak masuknya, nggak masuk. Tapi pas dicobaan gitu, ayah bawa duit yen gitu ya, coba meren duit ini mah bukan nangernya, bukan buat nuker uang dari uang luar ke yen, tapi mungkin dari uang yen ke receh gitu. Oh iya, memperkecil. Jadi itu tukeran duit gitu ya. Coba yang 1000 set masukkan, tekan tombol gitu. Itu kan 1000, jadi tekan tombol jadi 100-an, jadi tekan tombolnya 100 set enter. Tidak terjadi apa-apa. Dan ternyata itu Apa? mesin Apa? Jangki apaan tuh? mesin parkir. Parah, serius itu. Mesin parkir cuy, yang gak akan keluar lah kita nggak parkir mobil itu. Anjir, parah anjir. Pas liatin orang kan pas udah tuker itu dia ngambil mobilnya kan, Iya. kita nggak apa-apa gitu, nggak keluar. Akhirnya si tekan tombol, ada ya, nggak tahu, pokoknya tekan tombol warna merah, set kan ada warna hijau sama merah, tekan warna merah, akhirnya si duit 1000 itu balik lagi. Terus kita liatin orang Jepang, oh ternyata Kayak gitu. Ternyata itu bukan jihangki. Jihangki, cuman itu untuk bayar parkir mobil. Kayak gitu. Sepanjang jalan sampai Oh, sekolah ada ya jihangki buat parkir. ketawa. Ada. Jis ngakak itu. Pengalaman paling udik
pas pertama ke Jepang. Pasti sih kalau orang Karena kita Indonesia ke Jepang pasti ada lah iya, pengalaman yang bodoh kayak gitu tuh. Karena ya memang iya, ini kita baru nggak tahu, hanya dulu nggak tahu. Di kampung kita nggak ada gitu. Nggak tahu kalau di Bandung sih pernah lihat sih, di rumah sakit di Bandung udah ada gitu. Cuman kayak di Bandar juga kan udah ada. Cuman kan di kampung nggak ada, jadi nggak tahu gitu. Lagian kalau di Indonesia nggak, ya paling buat minuman. Orangnya sama pernah nyoba, maksudnya pernah lihat di stasiun di Jakarta ada kan? Ada jengki. Minuman kan? Cuman minuman dan itu belum pernah nyoba. Itu. Belum pernah nyoba Terus di Indonesia. Terus masalahnya duit Indonesia kan lecek cuy. Masuk mah atau kuma sih? Nggak tahu, masuk kali kan. Soalnya belum pernah nyoba ya, di waktu di Indonesia. Itu satu yang konyol. Kedua, Jido Hambaiki beras cuy. Ya, emang ada? Ada. Jadi kan kalau kita mah di kampung taunya penggilingan beras nguli kan ya. Iya. Jadi nyuruh orang buat digiling dari padi jadi beras putih gitu. Nah, kalau di Jepang sini udah sama sendiri gitu, self service. Jadi si padinya, si gabahnya itu dimasukin si mesin itu sendiri. Nggak dimasukin aja, jadi ada kayak nasi karena teh selang vakum itu, kayak selang vakum masukin situ, nanti keluarlah jadi beras putih. Nah, kita pikir itu penjualan beras. Pernah nyobain juga itu? Pernah. Saya kata temen teh, cuy, soalnya ada beras murah ini. Cuman 100 yen. Beras apa 100 yen di Jepang? Rata-rata kan 1.500 ke atas ya. Iyalah pasti. Ini yang 5 kilo. Yang 5 kilo. Nah, akhirnya kan kita ke sana naik sepeda. Naik sepeda ke sana. Terus kita ya bawa kresek dari rumah. Siapin kresek, masukin ke tempat keluar. Kata temen tuh, ini nanti si berasnya keluarnya dari sini tuh. Masukin siapin kresek. Oh, mungkin dia memantau dulu. Dia. Masukin uang 100, terus ada itu ya suara orang Jepang lah gitu ya. Pakai bahasa Jepang. Pas dipijit nggak keluar tapi sedikit, mungkin sisa yang waktu sebelumnya gitu. Keluar set, wah keluar itu. Set. Cuman paling segelas lah ada. Terus dipijit-pijit nggak datang lagi pas akhirnya waktunya habis. Arigatou gozaimasu katanya. Just banyak sekian, 100 sekian aja. 100 cuma segini gitu. Dah. Akhirnya ada yang ngantri kan orang Jepang, dikasih tahu. Ini bukan buat beli beras tapi buat giling beras. Anjir. Bayang gak itu orang Jepang ngetawainnya kayak gimana? Orang mana ya Udik? Orang kalau ingat beras 100 parah pisan beneran. Itu salah satu cerita yang nggak apa-apa ya, namanya pengalaman ya. Apa-apa. Memang pastilah kita sebagai orang luar, sebagai gaijin di sini pasti akan ada pengalaman konyol kayak apalagi yang kayak kita dari kampung gitu ya, yang tidak mengenal teknologi. Aduh. Seperti itu. Tapi emang sih datang ke Jepang itu awal-awal pasti lihat Jihangki itu pasti agak, kalau belum pernah make pasti agak bingung ya. Apalagi Jihangki yang kayak yang jual rokok, benar. jual barang-barang yang nggak umum gitu. Apalagi kan sekarang Jido Hambaiki di Jepangnya sendiri kan apa namanya, teknologinya udah makin parah ya, canggihnya. Kayak udah ada yang itu kan, yang touchscreen yang di Eki kan, ada cuman layar doang, hitam gitu ya, terus muncul gambar gitu kayak smartphone gitu, tinggal dipijit doang gitu. Atau juga ada yang nggak pakai koin, pakai kartu Suica, Pasmo juga kan bisa dibeli. Pakai kartu. Kayak gitu-gitu kan, apa namanya, teknologinya udah apa jauh. Gitu, udah jauh gitu. Di kita mah baru mulai. Nah, kecanggihan teknologi itu tuh jadi kalau bagi yang kayak kita pas pertama datang itu jadi shock kultur juga ya. Tapi jadi cerita lucu gitu. Jadi cerita lucu gitu. Walaupun Udik gitu. Jadi kita malu sendiri gitu. Kalau ingat, acir, Udik, acir. Ada orang Udik segini. Parah banget. Aduh. Kebayang gak sih kalau misalkan si Jido Hambaiki ini
di negara kita juga di Indonesia dipakai gitu. Kayak di pinggir jalan, di tempat-tempat sudut-sudut kota kayak gitu. Keamanannya sih bener. Tahu sendiri kan di sana di sini barbarnya kayak gimana. Di sini 24 jam aman ya. Nggak ada yang bongkar itu sih. Ada sih juga, tapi jangkinya kan kayak masih di tempat-tempat khusus. Iya, kayak di bandara kan, stasiun. Nah, jadi emang ada yang jagain gitu. Nah, seenggaknya tingkat keamanannya lebih tinggi gitu kan. Kalau di sini kan di pinggir jalan yang sepi, nggak ada lampu pun bener. Itu nggak terjadi apa-apa. Awet lagi. Awet bener. Nggak ada begal lah istilahnya. Begal. Nggak ada yang ngebobol. Begal ini Jidio Hambaiki itu. Nah itu. Begal pending mesin nggak ada. Mungkin nanti ada. Cuman kalau sekarang kayaknya belum siap gitu. Kalau untuk di tempat-tempat umum yang masih sepi. Lagian kalau orang mikir secara orang Indonesia, secara ya dari kampung gitu, ribet. Misalnya naik mobil atau naik motor lah, set haus. Wah, jangan jodoh baiki, cari jodoh baiki terus harus turun, masukin uang, ribet lah gitu, harus pijit gitu, ribet lah. Masih enak kan? Mang, saya mang. Datang sendiri kan? Cangcimen. Pak rokok mang. Gitu. Rokok datang sendiri kan, langsung. Asongan. Langsung di ke tangan kita gitu, langsung nyampe sih. Mereka yang menyambar, yang nyamperin kita gitu. Itu lebih ini nggak sih? Lebih otomatis daripada jauh lebih otomatis. Mereka sudah mengerti, wah ini orang pasti kehausan. Samperin. Mau minuman Bahkan mau beramal juga kan langsung nyamperin. Nggak usah kita repot-repot cari kotak amal, nanti banyak lah gitu lah. Kemudahan yang menurut orang lebih mudah di sana gitu, lebih otomatis di sana gitu. Kayak gitu. Ya. Sudah dulu. Sudah. Itu seputar. Udah berapa menit nih? 17 sih. Wah, panjang banget. Itu seputar ya baik teman-teman atau saudara-saudara dimanapun Anda berada mendengarkan bacotan ini, itu seputar pengalaman kita tentang Jido Hambaiki. Untuk teman-teman yang mau ke Jepang, ya semoga saja ini menjadi ilmu. Biar nggak udik-udik, jangan ngalamin kebodohan kayak gitu. Biar nggak udik-udik ting. Ya udah, terima kasih. Sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi assalamualaikum pas mulai. Bye.